Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang selalu Tuhan perkenankan kepada kami untuk kami dengarkan setiap pagi. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh memahaminya dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Obadya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 12. Firman Tuhan kepada kita. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sia-sia pemetikannya? Ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan pagi edisi Jumat 3 Juli 2020. Aku akan menurunkan orang angkuh. Saudara, ada ungkapan bijak seperti ini. Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata yang lengkap daripada melawan keangkuhan diri sendiri. Salah satu sikap yang sangat tidak layak dimiliki oleh orang yang mempertuhankan Yesus adalah sikap angkuh. Karena sikap ini tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan apapun alasannya. Keangkuhan itu adalah salah satu musuh yang bisa menghancurkan manusia. Dan keangkuhan itu akan selalu berakhir pada ending yang sangat buruk. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hal itu. Dari Obadya 1 ayat 4 dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua hal yang dibawa dalam keangkuhan akan diturunkan oleh Tuhan pada akhirnya. Didorong oleh rasa ingin punya materi, sukses dan berkedudukan tinggi atau berpangkat, seringkali itu menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk berubah sikap. Yang dulunya rendah hati, berubah menjadi membanggakan diri dan menjadi angkuh. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, roh keangkuhan sedang melanda banyak orang. Angkuh adalah sifat suka meninggikan diri dan memandang rendah orang lain, tinggi hati, sombong atau congkak. Tragisnya saudara-saudara, banyak anak Tuhan dan bahkan para pelayan Tuhan pun juga terbawa oleh arus dunia ini, yaitu bersikap angkuh. Terlebih-lebih mereka yang secara kasat mata pelayanannya tanpa berhasil, pelayanan semakin padat, mulai diundang sana-sini, dan semakin dikenal oleh orang banyak, cepat sekali bisa berubah sikap, kemudian membusungkan dada dan mulai berlaku angkuh. Kemudian mereka bisa berkata, kalau bukan aku yang mendoakan, sakitnya tidak sembuh. Kalau bukan aku yang mendanai, gereja itu pasti tidak akan berkembang. Orang itu bertobat karena aku yang melayani dia. Dia tidak akan sesukses ini kalau bukan saya. Tidak mungkin kamu sama dengan aku dan lain-lain.
Saudara-saudaraku, tidak semestinya kita berkata demikian kalau kita sungguh sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ayat 3. Dan jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Ayat 5. Saudara-saudara, belajarlah kepada Daud yang sadar betul bahwa semua pencapaian dalam hidupnya itu datangnya dari Tuhan. Sebabnya saudara, dalam 1 Tawarik 29 ayat 11-12 firman Tuhan mengatakan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keangkuhan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, dan Matius 23 ayat 12 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Percayalah saudara bahwa orang yang angkuh selalu akan dikalahkan dengan orang yang rendah hati. Mungkin tidak segera, tetapi pasti. Karena itu, ungkapan bijak dari Bunda Teresa mengatakan seperti ini. Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda, dan kebaikan dalam seluruh tindakan Anda. Saudara-saudara, rendah hatilah. Dan itu akan membuat kita semakin bersahabat dengan sesama kita. Karena untuk apa memelihara sikap angkuh? Firman Tuhan hari ini mengatakan, aku akan menurunkan orang yang angkuh. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah ciptaan Tuhan dan manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, jauhkanlah dari kehidupan kami sikap yang angkuh. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami terus memiliki kerendahan hati, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kami sekalian. Tuhan, kami ingin kehidupan kami betul-betul menjadi sahabat bagi orang lain. Sertailah kami Tuhan, tuntunlah kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.